Selamat pagi para sahabat Nadi yang terberkati. Kita berjumpa lagi satu sama lain dalam inspirasi Nadi pada hari ini, Rabu 5 November 2025. Semoga kita semua senantiasa berada dalam berkat Tuhan dan hari ini boleh penuh semangat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Inspirasi Nadi pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Sabda Tuhan hari ini sangat menantang. Yesus mengatakan, "Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Seakan-akan ada pertentangan antara mengikuti Yesus dan relasi dengan orang yang ada di sekitar kita. Apakah memang demikian? Tentu jawabannya tidak. Yesus tidak menginginkan agar kita membenci orang-orang yang ada di sekitar kita, sebab mencintai Allah sama dengan mencintai sesama. Sebaliknya, mencintai sesama adalah buah dari cinta kepada Allah. Mengikuti dan menjadi murid Yesus memang tidak mudah. Mengikuti Yesus dan menjadi muridnya berarti bersedia hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus, yakni memanggul salib dan mengikuti Dia. Yesus menegaskan, "Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Memanggul salib bukanlah hal yang mudah, tetapi sebagai pengikutnya dan anaknya kita dapat melakukannya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Memanggul salib adalah bagian dari hidup sebagai pengikut dan muridnya. Memanggul salib juga adalah kesaksian hidup sebagai pengikut dan muridnya. Salib bukan hanya tentang penderitaan dan beban, tetapi salib adalah jalan keselamatan untuk sampai kepada Yesus. Di dalam salib ada rahmat dan cinta. Salib adalah kebodohan bagi orang yang tidak percaya dan akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Di samping itu, Yesus mengingatkan orang-orang yang mengikutinya dan kita semua agar melihat hal yang paling mendasar dari setiap perencanaan dan tindakan kita. Hal yang paling mendasar itu adalah Allah. Kita melibatkan dan melihat karya Allah dalam seluruh hidup kita. Ketika kita berhasil dalam suatu tugas, itu pertama-tama karena Allah dan bukan karena hebat kita. Ketika kita merasa lemah dan mungkin gagal dalam tugas, kita tidak putus asa karena Allah tetap beserta kita. Kehendaknya yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Demikian sebaliknya, kehendaknya pula yang menghindarkan kita dari yang jahat dan kesalahan. Seperti kita digerakkan oleh kehendak Allah dalam seluruh hidup kita. Tentu ini tidak mudah, karena kita memiliki kecenderungan, kepentingan, keinginan, dan ego serta daya tarik duniawi. Semua itu terus-menerus menarik kita lepas dari kehendak Allah dan melupakan Allah sebagai dasar dan yang utama dalam hidup kita. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kita agar terus berusaha menjadi muridnya dengan mengikuti jalannya dan menjadikan kehendak Allah sebagai dasar dan utama dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.